Merdeka. Puji Tuhan, saya sedang berada di kota Surabaya yang kita kenal sebagai kota pahlawan. Dan memang ini sedang ada di lokasi Tugu Pahlawan. Kenapa disebut Tugu Pahlawan? Karena ini untuk mengenang ketika tahun 1945, tanggal 10 bulan November tepatnya, ada perjuangan antara bangsa Indonesia dengan segala kesederhanaan dengan menggunakan bambu runcing untuk melawan penjajah. Karena pada waktu itu Belanda dengan dibonceng oleh sekutu ingin masuk kembali setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ternyata Belanda tidak rela. Mereka datang dengan membawa sekutu untuk merebut kembali negara Indonesia yang kita cintai ini untuk dijajah kembali. Dan Soekarno-Hatta, Presiden Indonesia dan wakilnya yang pertama, yang pada waktu itu akhirnya tahun 1952 membangun tugu ini, yaitu Tugu Pahlawan, kebanggaan kita yang menjadikan nama kota Surabaya identik dengan kota pahlawan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Itu kan ada lagu kan, yang Indonesia tanah airku. Nah, tulisan ini artinya segala rintangan yang menghalangi kita, lawan, hadapi. Dan itulah nilai perjuangan, di mana kita tidak boleh menyerah karena tantangan maupun rintangan yang menghadang kita. Itulah yang disebut nilai-nilai kepahlawanan. Nah, saya teringat di dalam Alkitab ada 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 dan ke-46. Saya akan bacakan suatu kisah heroik, cerita kepahlawanan dari seorang yang bernama Daud. Nah, demikian dia katakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Nah, ini adalah suatu proklamasi yang disampaikan oleh seorang Daud yang waktu itu seorang biasa, yang tidak terdidik, tidak terlatih untuk menjadi seorang prajurit, di mana dia harus menghadapi seorang yang bernama Goliat, panglima perang, yaitu bangsa Filistin. Seorang pahlawan, dari apa yang kita baca dari kehidupan seorang Daud, itu dimulai dari perkataan. Kita tahu akhir dari cerita itu, bahwa apa yang dia ucapkan itu terjadi. Bahwa dia katakan, "Aku akan memenggal kepalamu walaupun engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan semesta alam." Sehingga kita diingatkan bahwa seorang pahlawan akan berkemenangan. Hal yang pertama yang harus dilakukan, gunakan perkataan dengan benar, dengan yakin, dengan iman. Daud ucapkan bahwa hari ini aku akan memenggal kepalamu dan akan menyerahkannya kepada burung di udara. Terjadi? Terjadi. Karena kita tahu bahwa Goliat dikalahkan lewat pertama-tama suatu keyakinan lewat perkataan. Ketika Soekarno memproklamirkan bahwa bangsa kita merdeka, yang kalau ingat proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan pada waktu itu Indonesia sedang dijajah. Indonesia masih dikuasai oleh Jepang yang sebelumnya dijajah oleh Belanda. Pada waktu itu baru diucapkan kata-kata kemerdekaan, dan seluruh dunia akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka. Dimulai dari kata-kata. Karena itu biasakan dalam hidup ini, keluarkan kata-kata penuh iman. Jangan biasakan, "Aduh mati aku, aduh hancur aku." Alkitab katakan sesuai dengan imanmu, sesuai dengan perkataanmu. Dengan kata lain, mati hidup dikuasai oleh lidah. Jadi jangan biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang negatif. Biasakan sebagaimana seorang pahlawan, ucapkan kata-kata yang positif. Yang kedua, seorang pahlawan itu bukan cuma ngomong, tetapi bertindak. Karena pada akhirnya Daud dengan segala kesederhananya menggunakan ketepel bahasa Indonesianya. Dia gunakan mengalahkan
orang yang hebat, panglima perang, yang membawa pedang, tombak, dan lembing, tetapi dia gunakan ketepel dan dia menang. Artinya, seorang pahlawan bukan cuman mimpi, bukan cuman berkata aku akan begini, aku akan meraih begini, tetapi cuman mimpi, tapi disertai dengan tindakan. Disertai dengan tindakan, dia lakukan dan Tuhan menolong. Tepat pada sasaran, itu bagian daripada latihan. Tetapi hal yang lain yang tidak boleh dilupakan, dia bilang, supaya semua orang tahu bahwa Israel memiliki Allah. Ujung-ujungnya, seorang pahlawan harus melakukan segala sesuatu, menerima segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, agar orang lain tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong, yang menjadi pembela. Sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk kita sombong ketika kita meraih sesuatu yang hebat, yang ajaib. Karena itu, jadilah pahlawan sebagaimana apa yang kita bangun di tempat, yang bangsa kita bangun di tempat ini, yaitu tubuh pahlawan untuk Tuhan dimuliakan. Merdeka. Getar nadi